Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Aries, ini adalah pembacaan untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ini adalah general reading, kira-kira seperti apa sih love life kalian di tahun 2022. Karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate, kalau tidak paham dengan apa yang dijelaskan, bisa jadi pesannya bukan untuk kalian, bukan situasi kalian, gitu aja ya. Oke, Aries, Sun, Moon, Rising. Aku akan bacakan zodiak yang terlibat di situasi ini, tetapi kalian tidak usah fokus sama zodiaknya ya, kalian bisa fokus sama jalan ceritanya aja ya. Oke, kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini, selain Aries, Sun, Moon, Rising, ada ya kuat banget Aries nih, Sun, Moon, Rising, ada Libra. Ini bisa ada di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Kemudian ada Capricorn, kemudian ada Gemini, ada Aquarius, ada Aries kuat banget, ada Cancer sih sama Virgo. Ya, sisanya ada Leo, Taurus, Scorpio. Itu kira-kira ya. Yang kuat itu jelas Aries sendiri. Ya itulah. Terlihat kuat di sini ya. Oke. Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kalau aku lihat di tahun 2022, itu adalah waktu dimana bom itu meledak dalam diri kalian. Bom apa itu gitu? Aku melihat sih selama ini kalian menahan perasaan gitu ya. Apalagi di Oracle Cards ini ada yearning ya. Kalian menahan perasaan rindu kalian sama seseorang di sana ya. Kalian sedang tidak berkomunikasi, bahkan sedang tidak dalam satu hubungan. Jelas kalian tidak sedang berkomunikasi, kalian tidak sedang bersama, dan tidak dalam sebuah hubungan juga, sebuah hubungan khusus lah sama orang itu. Kalian merindukan orang itu, kalian terpisah sama orang itu. Kelihatan banget apa ya? Kalian itu kayak di sini ada Three of Swords bahkan ya, Three of Swords. Jadi kelihatan banget sih, bahkan di bottom of the deck di sini juga ada kartu ini. Selama ini kalian itu membiarkan ini berlarut-larut kalau aku lihat ya. Membiarkan berlarut-larut, tapi ini terus menyiksa kalian sih, dan kalian membiarkan itu terus berlangsung gitu, penyiksaan diri gitu, karena menahan kerinduan ini. Kalian tidak menyampaikan ini, kalian tidak berkomunikasi sama orang ini, kalian tidak mencoba, aku nggak tahu, tapi aku melihat di sini kayak energi diam. Apalagi Aries itu orang maaf ya, Aries itu kelompok yang cukup tough ya. Egonya sih lumayan besar ya, apalagi maskulinnya loh. Energi maskulin Aries itu biasanya pride dan egonya besar. Jadi biasanya mereka memilih diam sih ya, walaupun mereka kayak gini merasa tersiksa dengan keadaannya gitu ya. Jadi aku melihat ini sudah terjadi sebelum tahun 2022, dan ini sudah lama terjadi, sudah lama berlangsung. Oke. Di tahun 2022 kayaknya kalian itu menemui konflik batin, kalian ingin ini semua segera selesai. Kalian ingin keadaan berubah gitu. Kalian ingin mengambil resiko. Aku melihat di sini ada The Tower sama ada Five of Swords ya. Kayaknya kalian ada keinginan untuk mengambil resiko besar sih ya, demi mengikuti pilihan hati kalian kalau aku lihat di sini. Iya sih, jadi seperti yang aku bilang, ini kayak bom waktu. Ini sudah berlangsung lama, kalian memilih diam, kalian memilih stay cool ya, kalian memilih membiarkan aja gitu, nggak berkomunikasi sama orang ini, walaupun sebenarnya kalian merindukan orang ini gitu.
Dan mungkin situasi di antara kalian juga nggak mudah ya, karena aku melihat di sini ada The Tower sama ada Five of Swords. Jadi untuk mengambil langkah ke orang itu kayaknya banyak resikonya, banyak tantangannya, dan mungkin membutuhkan pengorbanan besar. Mungkin ya kalau aku lihat di sini. Seperti itu, dan itu menjadi pertimbangan kalian. Itu selalu jadi konflik dalam diri kalian gitu. Tapi ya orang nggak bisa berpura-pura terus kan. Kita tahu bahwa kita tidak bisa berpura-pura seumur hidup kita. Kita nggak bisa berakting seumur hidup kita. Kalau berakting untuk dibayar dan berakting hanya untuk waktu-waktu tertentu ya itu ya oke gitu. Maksudnya aktor pun berakting itu di waktu-waktu tertentu kan. Mereka nggak berakting di setiap detik waktu mereka, seumur hidup mereka, dalam dunia nyata mereka terus berakting. Kayaknya nggak ada orang yang sanggup ya berpura-pura terus seperti itu gitu. Jadi ya kalau aku lihat di sini akhirnya kalian memilih kayak jujur aja sih. Aku melihatnya kayak gitu. Kalian memilih jujur di sini, ya. Dan kalau aku lihat di sini, sebenarnya apa ya? Sebenarnya Aries itu tipikal orang yang cenderung berani untuk berani, tetapi terkadang suka gegabah. Maaf ya, aku harus jujur. Biasanya aku observasi kayak gini, berani tapi mereka itu cenderung impulsif. Mereka kan fire sign, apalagi fire sign-nya itu Aries gitu. Itu biasanya memang impulsifnya kelihatan lebih besar sih. Berani untuk mengambil resiko besar ini, mereka sih terlihat berani ya. Yang menahan mereka mungkin bisa jadi ego dan pride ya. Cuman bisa jadi gegabah juga, makanya harus diwaspadai. Hati-hati. Maksudnya ini nggak ngomongin konteks ini aja. Konteks yang lain pun bisa saja mengambil keputusan itu secara gegabah gitu. Apapun keputusannya, yang penting jalan yang dipilih itu tepat gitu loh. Maksudnya keputusannya sih mau ke Roma, tapi kan untuk ke Roma itu banyak jalan. Pilih jalan yang tepat gitu. Maksudnya tepat itu meminimalisir resiko buruk yang harus kalian jalani gitu ya. Oke, jadi 3 kartu ini itu aku melihat kalian menyelesaikan konflik batin itu dan kalian memilih untuk melangkah dan mengambil resiko. Kalian tiba-tiba kayak mendapatkan kekuatan lebih gitu loh untuk memperjuangkan ini. Di Seven of Cups, Two of Cups, Heart and Homeland, ini semuanya saling mendukung ya kartu-kartu ini, dan dukungannya itu per baris itu kayak nyambung gitu loh. Di kartu ini sama di kartu Seven of Cups dan Two of Cups ini, kalau aku lihat kalian itu punya banyak pilihan sebenarnya. Atau oke lah, banyak itu relatif, kalian punya beberapa pilihan. Intinya kalian punya pilihan. Kalian itu sebenarnya menginginkan orang itu, menginginkan hubungan itu gitu. Tapi selama ini mungkin kalian memilih untuk berpura-pura, itu bisa jadi pertama. Kedua, bisa juga kalian merasa ya udahlah, memang ini yang harus dijalani, dan kalian mencoba untuk move on dari orang ini. Tapi ternyata kalian merasa kok nggak bisa ya move on. Kenapa? Karena kalian hanya berakting move on, tetapi dalam hati kalian belum bisa melepaskan orang ini. Orang ini masih tersimpan rapi di situ. Itulah yang membuat kalian kok merasa susah melupakan orang ini. Bahkan kalian membiarkan ini terus berlarut-larut, berharap ini akan berubah sendiri. Ternyata enggak, kalian masih fokus sama orang ini, fokus sama hubungan ini. Ini hanya ngomong aja kalau kalian mau move on ya. Ini pilihan kalian mau move on atau enggak gitu. Tapi kalau aku lihat di antara pilihan yang ada gitu ya, kalian nggak bisa membohongi diri bahwa hati kalian itu masih ingin kembali sama orang itu. Two of Cups ini masih milik orang itu. Milik ya orang yang selama ini nggak kalian kabari bahwa kalian itu sangat merindukan dia, merindukan mereka gitu. Oke. Aku
Aku bacakan pesannya ya. Tempat yang selalu memanggil untuk kembali. Sejauh apapun pergi, langkahnya selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulang. Jadi siapapun yang sedang bersama kalian, siapapun yang kalian temui, seperti apapun dinamika kalian, love life kalian bersama orang-orang yang lain, kalian selalu terpanggil kembali sama orang ini. Gini ya, maksud aku jangan salahkan kartunya gitu. Tapi gini, ini hanya membaca sih sebenarnya. Kalau aku bilang kayak gini bukan berarti kalian harus kembali sama orang ini. Semua keputusan ada di tangan kalian. Cuman aku hanya bilang kalau kalian mau move on dari orang ini, move on dengan cara yang tepat gitu. Kalau aku lihat yang membuat kalian sulit move on adalah ego. Maaf ya. Pertama, kalian hanya acting seakan-akan kalian gak merindukan orang ini, seakan-akan kalian sudah move on dari orang ini. Padahal di dalam hati kalian belum siap melepaskan orang ini. Yang paling penting untuk move on adalah dalam hati itu kalian sudah siap dulu melepaskan orang ini. Kalian memang sudah melepaskan orang ini. Bukan image yang berusaha ditampilkan, bukan itu gitu. Kalian memilih jalan itu karena, maaf kalau aku lihat di sini, karena ego. Karena ego kalian melawan realita, nggak menerima realita bahwa kalian merindukan orang ini dan masih mencintai orang ini. Karena ego kalian berakting gitu loh, seakan-akan kalian sudah move on dan selesai sama orang ini. Padahal dalam hati kalian belum bisa melepaskan orang ini. Karena ego juga sebenarnya dalam hati kalian belum bisa melepaskan orang ini. Gitu, intinya semua kuncinya karena ego. Kayak gitu. Jadi kalian mau kembali itu terserah. Aku melihatnya sih kalian akan mengambil langkah untuk kembali sama orang ini. Walaupun resikonya besar ya kalau aku lihat di sini. Gitu. Harus melawan resiko besar ini, kemungkinan harus melawan circle. Melawan mungkin bisa jadi lingkungan terdekat kalian, apakah soal rumah gitu kan, keluarga atau orang lain gitu yang terlibat di sini. Pokoknya ada kelompok yang harus kalian lawan di sini sepertinya gitu ya. Jadi resikonya besar untuk sama orang ini kayaknya, untuk sama pilihan kalian ini gitu. Kayak gitu. Jadi maksudnya terserah sih kalian mau move on atau tidak gitu. Tapi aku hanya kasih tahu aja kunci kalian sulit move on itu di situ tadi. Jadi kalau kalian sudah tahu kuncinya, kalian bisa pilih cara move on yang tepat. Dengan harapan bisa berhasil lah ya. Tapi kalau memang kalian belum mau move on sama orang ini, ya udah, kenapa juga harus berpura-pura gitu kan? Pilihannya ya cuman move on sekalian atau kembali aja gitu. Ya intinya jangan berpura-pura, jangan memanipulasi keadaan karena ternyata itu menyakiti kalian sendiri gitu kan. Oke, di kartu Prince of Wands, Judgment, Soul Connection, Soulmate, and Twin Flame. Sesuatu yang sulit dibantah keberadaannya. Iya. Kekuatan itu ada di dalam diri yang berasal dari keyakinan. Selalu ada pilihan untuk menggunakannya atau tidak. Dan selama ini kalian selalu, aku melihat di Five of Swords ini kalian sudah menghabiskan waktu kalian untuk berkonflik sendiri. Untuk untuk melalui konflik batin gitu loh. Kalian menghabiskan waktu kalian dengan konflik batin itu dalam diri kalian. Kayaknya gak enak ya kalau sepanjang hidup kita atau banyak waktu kita harus digunakan untuk konflik itu. Capek kayaknya gitu. Ya memang soul connection di sini ya. Maksudnya di Prince of Wands ini, di Judgment gini, aku melihat ya, di dua kartu ini aku melihat kalian itu akhirnya buat keputusan, memang akhirnya lebih on fire dan passionate gitu untuk buat langkah berani gitu. Itu semua sumbernya dari sini. Karena kalian merasa perasaan kalian sama orang ini tuh menguat terus gitu, sulit hilang. Cuman kalau aku bilang memang soul connection kuat di sini, memang ada soul connection di sini dan soul connectionnya kuat. Kalau aku bilang seperti itu, bukan berarti kalian harus sama orang itu, memilih sama orang itu. Semua terserah sama kalian. Kalian memilih sama orang itu juga terserah. Tapi maksudnya gini ya, soul connection itu banyak loh. Maksudnya nggak cuman soal romance. Sama sahabat kalian bisa punya soul connection. Sama keluarga kalian,
sama beberapa keluarga kalian bisa punya soul connection gitu. Jadi banyak macamnya, dan sebenarnya kalau aku bilang soul connection ya aku hanya membacakan aja gitu. Bukan berarti aku menyuruh kalian, oh kalian harus kembali sama orang itu karena kalian punya soul connection. Semua terserah sama kalian. Kembali untuk apa nih? Kembali untuk seperti dulu atau kembali sebagai teman aja gitu, semua terserah ya. Memang sih soul connection di antara kalian itu yang membuat ini tuh jadi berat gitu. Tetapi bukan berarti tidak bisa membatasi kalian memutuskan punya hubungan seperti apa sama orang ini. Bukan berarti membatasi ya, maksudnya soul connection ya tetap aja ada di situ, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalian mau punya hubungan spesial sama orang ini atau ya temenan aja, itu semua terserah kalian gitu. Oke? Tapi perasaan yang kuat ini sih yang akhirnya mendorong kalian untuk seperti yang gue bilang, akan jujur sama orang ini, atau akan terang-terangan memilih orang ini. Dan apa ya, kayaknya untuk memilih orang ini kalian tuh harus mengorbankan yang lain, dan aku melihat kalian udah siap sepertinya dengan itu. Kayak terlalu bergairah gitu loh energinya di sini, apalagi di sini ada desire gitu ya, ada desire. Kita bacakan pesannya ya. Pemantik dalam hidup ini bisa bermuara pada kebahagiaan atau karma. Jadi sebenarnya ya namanya passion itu kan ya begitu gitu. Itu bisa jadi bumbu yang menarik memang. Cuman pilih jalan yang menurut aku pilih jalan yang fair aja. Fair untuk semuanya. Apapun pilihannya ya. Maksudnya seperti yang aku bilang, tujuannya sama-sama ke Roma, sama-sama ke orang ini, tapi pilih jalan yang fair gitu aja sih untuk semua pihak. Dan memang kita nggak bisa memuaskan semua pihak, itu udah jelas, kita semua udah tahu itu ya. Three of Swords, Ten of Pentacles, aku melihat kalian itu sebenarnya bahagianya sama orang ini. Gini, di sini ada luka jelas ya. Luka di sini antara kalian sama mereka itu belum sembuh gitu. Walaupun kalian terluka di sini, aku melihat kalian tetap mau sama orang ini karena kalian merasa orang ini kebahagiaan kalian gitu. Kalian terluka itu mungkin karena situasinya aja sih. Tapi kayaknya mungkin saja orang ini sebenarnya mungkin karena ini general reading gitu. Jadi mungkin pertama kalian terluka karena situasinya aja. Kedua, bisa juga selain situasi orang ini juga melukai kalian, tapi kalian juga melukai orang ini kalau aku lihat, dan kalian sadar dengan hal itu. Ya, jadi kayak saling melukai gitu. Aku ngerti. Ini loh, hubungan ini bisa passionate, tapi sebagian dari kalian ini bisa saling melukai gitu. Dan yang namanya saling melukai itu kan semacam kayak gimana ya? Kalau menurut aku, kalau hubungan yang saling melukai lebih baik mundur sih. Kecuali kalau kalian punya solusinya ya dari situasi kalian gitu. Karena seperti yang ada di sini, ini bisa bermuara pada kebahagiaan atau karma. Jadi nggak usah dipikir karma itu selalu hal yang buruk, nggak juga sih. Maksudnya biasa aja, karma juga ada karma baik, ada karma yang emang gak enak gitu. Cuman ada juga sih memang urusan kita mungkin, atau kita pernah punya hubungan khusus sama orang itu, lalu kita berurusan lagi sama dia, terkoneksi lagi sama dia, itu juga bisa, it's okay. Kita gak fokus membahas itu juga. Cuman maksudnya gini, kalau hubungan itu saling menyakiti, itu kan kayak kita cuman, maaf ya, kayak nambah karma gitu loh. Ya kan, kita tersakiti, kita menyakiti, kayak gitu. Jadi kayak cuman berputar-putar di karma itu, atau berputar-putar di lingkaran setan itu, di lingkaran yang nggak sehat itu gitu. Ya udahlah, nggak usah jauh-jauh membahas karma. Cuman maksudnya kalau hubungan yang saling menyakiti itu kan kayak yang tidak ditemukan solusinya atau tidak menemukan solusinya, itu cuman kayak berputar-putar aja di circumstances yang negatif itu. Ya, yang lingkaran yang gak sehat itu gitu loh.
Itu bisa jadi kayak gitu. Tapi aku merasa kalian itu sadar juga sih sebenarnya sudah menyakiti mereka, tapi pride kalian itu terlalu tinggi, terlalu besar gitu untuk berbicara dan mengakui itu. Dan di sini aku melihat kalian itu masih ingin sama orang itu. Kalian melihat orang itu adalah kebahagiaan kalian sebenarnya. Oke? Ya, ya, kalau aku lihat di bottom of the deck ini sebenarnya bisa juga sih hubungan ini sukses gitu, tapi harus diwaspadai ya. Jangan sampai gegabah. Maksudnya ada banyak jalan, jangan pilih jalan yang gegabah loh. Iya, seperti yang aku bilang, banyak jalan menuju Roma. Tujuannya mungkin tetap orang itu, tujuannya tetap Roma gitu. Tapi ya gini ya. Jalan itu kan bisa lewat jalan tol, jalan alternatif mungkin, atau gang sempit, jalan tikus, kayak gitu, macam-macam lah ya namanya jalan gitu. Tapi intinya kayak misalkan kita mau nolong orang ya. Saat kita menolong orang, kita bisa pakai jalan yang benar ya, jalan yang fair, tapi bisa juga menolong orang tapi dengan jalan yang ilegal. Contohnya kayak dia ingin memberikan dia ingin menolong orang-orang yang susah gitu ya, gitulah ya. Tapi dia menolong itu dengan memberikan materi hasil pencurian gitu, itu kan ilegal gitu loh. Menolongnya sih ya nggak ada masalah gitu, tapi menolong dengan materi hasil curian itu ilegal gitu, itu bermasalah gitu. Maksudnya itu adalah tujuannya tetap itu, tetap ke Roma, tetap orang tersebut, atau misalkan tujuannya membantu gitu. Apa tujuannya tetap itu, tapi pilih jalan yang fair gitu ya. Karena nanti kalau enggak itu menyusahkan kalian juga ke depannya kalau aku lihat di sini ya. Kalau terlalu gegabah, kalian hanya akan lebih jauh lagi untuk meraih orang ini atau meraih hubungan ini. Jadi hati-hati karena opportunity untuk ke situ kayaknya udah besar kalau aku lihat di sini ya. Itu untuk Aries Sun Moon Rising. Iya, aku melihat kalian terus memanifestasikan orang ini ya, apalagi di sini ada Seven of Pentacles juga. Oke. Kita akan bacakan dari Life as We Know It Oracle. Nah, ini. Pada akhirnya semesta akan memaksa seseorang untuk memilih. Diamnya seseorang juga sebuah pilihan. Seperti yang aku bilang, kalian memilih diam dan kalian memilih terus tersakiti dan memilih ini berlarut-larut. Memilih ini memilih ini berlarut-larut itu kayak penyakit yang dibiarkan tidak diobati terus menerus. Penyakit yang dibiarkan tidak diobati, dibiarkan aja gitu berlarut-larut, akhirnya itu tambah parah kan. Jadi kita kayak memperbesar masalah gitu. Diamnya kalian itu adalah pilihan. Jangan lupa itu, saat kalian memilih abstain, kalian memilih diam tidak melakukan apa-apa, sebenarnya kalian sedang membuat keputusan di situ. Oke, pada akhirnya semesta akan memaksa seseorang untuk memilih. Diamnya seseorang juga sebuah pilihan yang tetap memiliki konsekuensi. Pilihan-pilihan yang sulit membentuk kekuatan dalam diri seseorang. Dengarkan intuisi dan suara hati. Pertimbangkan konsekuensi mana yang siap dijalani dan hal apa yang layak mendapat pengorbanan. Ingat itu, oke? Selanjutnya, bahagia adalah tentang apa yang dirasakan seseorang dan bagaimana ia mengusahakan setiap harinya. Bukan image yang berusaha ditampilkan untuk orang lain karena itu tidak ada artinya. By the way, di sini ada image ya. Dan di sini juga kayaknya tadi aku melihat ada sorry ya. Oke, di sini ada image ya. Di sini ada image dan di sini ada gini. Ada diam ya. Apa hubungannya image sama diam? Image sama diam apa hubungannya? Coba aku kasih tahu nanti. Bentar ya. Diamnya seorang juga sebuah pilihan yang tetap memiliki konsekuensi. Ya, jadi aku melihat di sini kalian itu kayak membangun image, membangun
membangun pandangan lah buat orang terhadap kalian, buat orang lain terhadap kalian bahwa kalian baik-baik aja, kalian gak ada masalah. Tapi padahal di dalam diri kalian itu kalian bermasalah. Maksudnya bermasalah itu kalian gak bahagia dengan jalan itu, kayaknya gitu sih. Tapi ini nyambung sih kalau aku lihat di sini, sorry. Bahagia adalah tentang apa yang dirasakan seseorang. Nah kan, pura-pura gak ada apa-apa padahal menahan rindu setengah mati. Nah ini masalah ya. Bagaimana ia mengusahakan setiap harinya, bukan image yang berusaha ditampilkan untuk orang lain, karena itu tidak ada artinya. Gak ada artinya membangun image berpura-pura, gak ada artinya kalau memang orang itu gak bahagia sebenarnya. Yang penting adalah apa yang dirasakan, bukan bagaimana pandangan orang gitu loh. Apalah artinya orang memandang A tapi yang kita rasakan gak seperti itu gitu. Ya kan, jadi ya gitu deh. Seperti itu, aku pikir udah cukup ya. Tapi kita lihat di bottom of the deck dari Life as We Know It Oracle ini ada pesan ini. Ini kayaknya saling nyambung. Ini buat kalian yang bingung mau milih jalan mana. Apalagi di sini ada Seven of Cups, ada Five of Swords gitu kan. Ada konflik dalam batin kalian. Kalian memilih jalan yang mana? Kalian bingung gitu loh. Apa yang harus kalian lakukan? Ini pesannya. Saat seseorang bingung menemukan tujuan dan apa yang harus ia lakukan, maka ia perlu mendengarkan lagi suara hatinya. Lakukan apapun dengan sepenuh hati atau carilah hal yang sesuai dengan panggilan hatimu. Karena itulah jawaban menuju bahagiamu. Seperti yang aku bilang, pada akhirnya nanti kalian akan memutuskan mengikuti kemana hati kalian itu mau melangkah di sini. Dan langkah itu ternyata menuju orang ini, orang yang kalian rindukan. Oke, itu aja untuk Aries Sun Moon Rising. Good luck buat kalian. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aries.